Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari neo-kantianisme. Sebagaimana yang kita ketahui, pada awal abad ke-20 muncul gerakan neo-kantianisme di Jerman, yang mana gerakan ini dipelopori oleh Hermann Cohen. Penganut neo-kantianisme pada dasarnya merupakan reaksi atas pemikiran positivisme dan materialisme pada waktu itu. Para pengikut neo-kantianisme ingin mempelajari dan menafsirkan kembali pemikiran dari Immanuel Kant. Di Jerman, pada awal abad ke-20, neo-kantianisme menjadi subur. Para mahasiswa belajar pada profesor yang dipengaruhi oleh ajaran neo-kantianisme. Ada dua pusat neo-kantianisme di Jerman, yaitu mazhab Marburg dan mazhab Baden. Yang pertama akan kita bahas yaitu mazhab Marburg. Setelah Hermann Cohen meninggal, ia digantikan oleh muridnya yang bernama Ernst Cassirer. Selain sebagai penganut neo-kantianisme, Cassirer juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan filsafat sejarah Johann Gottfried Herder, serta ahli biologi Johannes von Uexküll. Cassirer adalah seorang pemikir dan penulis yang sangat produktif. Karyanya yang sangat menonjol terutama di Indonesia adalah An Essay on Man, diterjemahkan oleh Alois Nugroho dengan judul Manusia dan Kebudayaan, sebuah esai tentang manusia. Dalam bukunya ini, Cassirer mengkaji dua persoalan mendasar. Pertama, ia mengajukan pertanyaan apakah manusia itu. Kedua, mengkaji persoalan manusia dan kebudayaan. Cassirer ingin mencari esensi atau hakikat dan ciri khas manusia yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain atau binatang. Definisi klasik tentang manusia sebagai animal rasional dianggap oleh Cassirer tidak memadai dan tidak mampu menerangkan manusia secara keseluruhan. Memang benar, rasionalitas melekat pada seluruh aktivitas manusia, tetapi tidak mungkin rasionalitas mengupas tentang mitos dan religi. Istilah rasio tidak memadai untuk memahami bentuk kehidupan budaya manusia. Demikian juga yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak cukup lengkap dan komprehensif. Definisi tersebut hanya memberi pengertian tetapi bukan memberi ciri khasnya. Sifat sosial bukan ciri khas manusia saja dan bukan keistimewaan manusia. Masyarakat binatang pun mempunyai sifat sosial dengan sistem pembagian kerja. Misal, masyarakat binatang lebah dan semut. Pandangan Cassirer tentang definisi manusia merujuk pada konsep atau ide-ide von Uexküll dari segi biologi. Menurutnya, setiap makhluk hidup mempunyai sistem reseptor atau magnet dan sistem efektor atau awareness. Menurut Cassirer, manusia tidak hanya mempunyai sistem reseptor dan efektor tetapi masih ada sistem ketiga, yaitu sistem simbolis. Dengan sistem simbolis, manusia oleh Cassirer didefinisikan sebagai animal simbolikum, yaitu makhluk yang mengerti dan membentuk simbol, atau makhluk yang pandai menggunakan simbol. Dengan simbol-simbol itulah menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan. Karena adanya simbol, maka manusia dapat menciptakan suatu dunia kultural di mana bahasa, mitos, religi, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan merupakan unsur utama dalam membentuk masyarakat yang berbudaya. Unsur kebudayaan tersebut termanifestasikan dalam dunia simbolik yang oleh Cassirer disebut sebagai kesadaran sosial. Dengan demikian, ciri khas manusia yang membedakan dengan binatang adalah pemakaian simbol. Bagi binatang, taraf pemahaman sampai pada tanda, bukan pada simbol. Tanda dan simbol masing-masing terletak pada dua bidang pembahasan yang berbeda. Yang pertama, tanda adalah bagian dari dunia fisik, sedang simbol adalah bagian dari dunia makna manusiawi. Yang kedua, tanda hanya menunjukkan pada satu hal saja, sedangkan simbol bersifat universal. Hal ini dapat dilihat melalui percobaan Pavlov tentang anjing. Bunyi bel misalnya dapat menjadi tanda makan. Binatang bisa dilatih tertentu terbatas pada rangsangan atau respon saja. Ia tidak bisa memahami makna. Pemikirannya tentang sejarah, Cassirer merujuk pada konsep-konsep sejarah dari Herder.
Menurut Herder, sejarah merupakan peristiwa tentang pertumbuhan kesadaran manusia yang diekspresikan dalam kebebasan dirinya, yaitu kesadaran manusia akan sejarahnya mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tetap terikat menjadi satu kesatuan yang utuh dan sama. Oleh karena itu, tugas seorang sejarawan adalah membuat rekonstruksi ideal dengan tetap berpegang pada sumber-sumber sejarah, yaitu berusaha untuk membaca dunia simbol. Menurut Cassirer, setiap fakta sejarah bukan semata-mata benda fisik tetapi harus dipahami dengan analisa simbolik. Sehingga, kata Cassirer, objek langsung yang harus dihadapi oleh sejarawan bukanlah pada benda-benda atau peristiwa itu sendiri, tetapi pada dokumen, arsip, atau monumen-monumen. Interpretasi atau analisa simbolik yang merupakan makna historis sesungguhnya, kata Cassirer bahwa sejarawan bukanlah seorang antikuarian atau pengumpul barang antik. Hasil karya sejarawan yang baik tidak hanya sebagai recollection atau pengumpul kembali masa lampau, tetapi juga harus sebagai resurrection atau kebangkitan kembali masa lampau. Sejarah tidak hanya menafsirkan masa lampau atau retrospektif, tetapi juga sekaligus memprediksi kejadian masa depan atau prospektif.